Pernah kepikiran nggak sih kalau dapat jabatan, entah itu manajer, kepala tim, atau bahkan CEO, itu adalah garis finish? Banyak kok yang mikir begitu. Tapi, gimana kalau saya bilang itu semua baru titik start, awal dari sebuah perjalanan yang sesungguhnya, yang bakal nentuin Anda itu pemimpin sejati atau bukan? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Anda udah punya posisi, keren, tertulis di kartu nama. Tapi gimana caranya mengubah jabatan itu jadi pengaruh yang beneran? Gimana caranya bikin tim Anda ngikutin Anda karena mereka mau, bukan sekedar karena mereka harus? Untuk jawab pertanyaan tadi, kita bakal pakai peta dari seorang pakar kepemimpinan, Dr. John Maxwell. Kata dia, kepemimpinan itu bukan jabatan, tapi sebuah perjalanan lewat 5 level. Nah, kali ini kita bakal fokus banget ngebahas level pertama, fondasi dari semuanya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Setiap pemimpin, gak peduli siapapun dia, gak ada pengecualian, pasti memulai perjalanannya dari sini. Level 1. Anggap aja ini adalah lantai dasar, tempat semuanya dibangun. Selamat datang di level 1, posisi. Di sini aturannya simpel banget. Anda bosnya, mereka bawahan. Mereka ngerjain apa yang Anda suruh. Ya karena itu bagian dari kerjaan mereka. Ini bukan soal inspirasi, ini murni soal instruksi. Tipik. Jadi pemimpin level 1 itu kayak gimana sih? Coba diperhatiin. Mereka ini biasanya berlindung di balik jabatannya. Aturan itu jadi kitab suci. Dan jawaban andalannya kalau ditanya kenapa ya? Karena saya bosnya. Motivasinya? Seringkali cuma sebatas ancaman atau rasa takut. Hasilnya? Ya bisa ditebak. Tim cuma akan kasih usaha paling minimal. Cukup biar nggak kena masalah. Tapi jauh banget dari potensi terbaik mereka. Bertahan di level 1 mungkin rasanya aman ya, tapi sebenarnya ini bahaya. Ini sangat membatasi. Cuma ngandelin jabatan buat memimpin itu ada harganya loh, harga yang mahal, baik buat Anda maupun buat tim Anda. Yuk kita lihat kenapa. Ngena banget kan kutipan ini? Ketika orang kerja buat Anda cuma karena kewajiban, Anda nggak akan pernah dapat versi terbaik dari mereka. Anda cuma dapat jam kerja mereka, tapi bukan semangatnya. Anda dapat tangan mereka, tapi hatinya nggak ikut. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, sebagai pemimpin level 1, Anda punya hak, otoritas, jabatan, dan kontrol. Kelihatannya keren. Tapi lihat deh apa yang Anda korbankan di sisi lainnya. Pengaruh, kepercayaan, loyalitas, dedikasi. Padahal, inilah harta karun kepemimpinan yang sesungguhnya. Hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai jabatan. Terus, gimana dong caranya biar nggak kejebak di level 1? Jawabannya adalah dengan sadar, dengan niat memilih untuk tumbuh, dan mulai jalan ke level 2. Ini soal mengubah total permainannya. Dari yang tadinya orang harus ikut saya, jadi orang ingin ikut saya. Nah, ini dia, level 2, izin. Di level ini, semuanya berubah. Orang-orang nggak lagi ngelihat Anda sekedar atasan, tapi sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Simple, karena Anda sudah berinvestasi pada mereka. Anda membangun jembatan hubungan, dapatin kepercayaan mereka, dan sebagai imbalannya, mereka dengan tulus ngasih Anda izin untuk memimpin. Oke, terus gimana caranya naik kelas ke level 2? Ini dia 4 langkah kuncinya. Pertama, geser fokus Anda dari sekedar aturan ke hubungan. Lihat tim Anda sebagai manusia, bukan robot. Kedua, jangan nunggu, tapi jemput bola. Anda yang harus mulai duluan. Ketiga, ubah cara pandang Anda. Jabatan itu bukan mahkota, tapi alat untuk melayani tim. Dan yang keempat, turunin ego. Anda nggak harus punya semua jawaban kok. Justru ajak tim Anda buat cari jawabannya bareng-bareng. Teori sih oke ya, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Yuk kita pakai satu contoh kasus yang umum banget buat lihat perbedaan yang kayak langit dan bumi antara pemimpin level 1 dan level 2. Coba bayangin skenario ini, mungkin banyak dari kita yang pernah ngalamin. Ada satu anggota tim Anda yang kerjaannya telat terus, nggak pernah tepat waktu. Nah, ini adalah ujian nyata bagi gaya kepemimpinan seseorang. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Pemimpin level 1 akan langsung fokus ke kesalahannya. Kamu telat, ini aturannya, ini konsekuensinya. Semuanya tentang aturan. Sebaliknya, pemimpin level 2 fokusnya ke orangnya. Dia bakal ajak ngobrol. Kok kamu beda ya belakangan ini? Ada yang bisa saya bantu? Satu nyalahin, satu lagi cari jalan keluar. Satu kontrol, satunya lagi memberdayakan. Beda banget kan? Jadi intinya apa? Intinya ini nih. Pemimpin level 1 mungkin bisa bikin karyawan itu on time besok karena takut. Tapi itu cuma kontrol sesaat. Sementara itu, pemimpin level 2 dengan membangun kepercayaan, dia justru menumbuhkan komitmen jangka panjang. Karyawan itu jadi mau ngasih yang terbaik bukan karena takut dihukum, tapi karena merasa dihargai dan didukung. Pada akhirnya,
Begini, jabatan itu sesuatu yang diberikan ke Anda. Tapi izin untuk memimpin itu adalah sesuatu yang harus Anda dapatkan, Anda perjuangkan setiap hari. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Apa satu langkah kecil hari ini juga yang bakal Anda lakukan untuk mulai mendapatkan izin itu dari tim Anda? Konten ini dibuat oleh Edna Aurelia untuk Simpulku.